Sahabat Ken Dimas, saya punya satu buah perangkat baru. Perangkat demineral dengan sistem penukar ion. Bagaimana cara menggunakan perangkat ini? Ini adalah mesin demineral atau pengolahan air dengan sistem pertukaran ion. Ion positif ditukar ke ion negatif. Tipe 75 liter dengan water flow 30 liter per menit. Sahabat Ken Dimas, saya perkenalkan mesin ini. Di sini ada panel timer yang gunanya adalah untuk meregenerasi kation. Ini ada kation C. Kemudian ini tombol ini untuk mengembalikan bahan cuci ke tong. Di bagian ini ada TDS monitor. Ini namanya TDS monitor control. Untuk menghidupkannya ini tombolnya. Gunanya untuk memantau hasil regenerasi. Jika angka di TDS monitor ini angkanya mendekati atau lebih rendah dari air baku, tandanya kation sudah bersih. Ini gunanya untuk menghidupkan mesin ini. Dan ini adalah lampu kontrol. Jadi ketika saya menyalakan tombol lampu penerangan akan menyala. Tombol untuk pompa produksi. Di sini saya sediakan satu lagi TDS monitor, gunanya untuk memantau hasil produksi. Jadi TDS hasil produksi akan dipantau di sini, dan ini adalah tombol untuk menghidupkan TDS ini. Kemudian di sini juga ada timer. Timer ini gunanya untuk regenerasi anion. Ada huruf A, anion. Kemudian ini tombol untuk mengembalikan bahan cuci ke tangki bahan cuci, ya. Jadi panel atasnya bentuknya seperti ini. Sahabat Ken Dimas, di bagian bawah dari perangkat ini, di sini ada dua housing yang isinya adalah satu cartridge filter yang berbahan polyester dan satunya adalah cartridge filter berbahan kertas. Di bagian tangki kation ini ada keran yang berbeda dengan 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau serta putih, ya. Keran-keran ini sudah saya bedakan warnanya dengan tujuan untuk memudahkan operasional. Kemudian posisi keran bagaimana jika kita melakukan produksi? Jadi akan saya tunjukkan. Ketika kita melakukan produksi, keran merah ini kita tutup. Demikian juga di bawah kita tutup. Keran bilas kita tutup. Ini juga keran bilas, ada tulisannya, kita tutup. Pembuangan kita tutup. Water in kita buka, ya. Nah, posisi ketika kita melakukan produksi. Pada anion sama, keran bilas kita tutup, keran merah dalam posisi tertutup, keran hijau water in terbuka, keran pembuangan kita tutup, keran bilas kita tutup. Air akan menuju ke toran penampungan. Perangkat ini sudah terpasang instalasinya dengan baik. Ketika perangkat ini digunakan, instalasinya pun sangat mudah. Jadi input masuk melalui pompa air. Akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah saluran input, ya. Dan yang ini adalah saluran output. Di sini sudah ada tulisan water out, keluarnya lewat sini. Nanti kita pasang pipa menuju ke toran penampungan. Bagaimanakah caranya kita melakukan regenerasi pada perangkat ini? Cara melakukan regenerasi, pertama kali yang harus dilakukan adalah kita menutup semua keran tanpa kecuali. Kita tutup semua keran tanpa kecuali. Jadi, semua keran harus pada posisi tertutup seperti ini. Kemudian kita pastikan bahwa tong ini sudah berisi dengan bahan cuci dan takarannya yang sesuai. Kemudian, kita akan melakukan regenerasi kation hanya dengan membuka keran merah. Kemudian kita hidupkan timer ini. Kita putar ke angka 60. Jadi kita membutuhkan 60 menit.
untuk regenerasi kation. Demikian juga pada regenerasi anion. Jika kita hendak melakukan regenerasi pada anion, sama kita harus yakinkan dulu bahwa semua keran harus dalam keadaan tertutup. Kemudian kita buka keran merah, dua, satu di atas, satu di bawah, kita buka. Kemudian kita hidupkan timer sama ke angka 60. Setelah itu kita bisa bebas pergi hingga proses regenerasi 60 menit berlangsung. Ketika proses 60 menit berlangsung sudah selesai, ya, kita akan menekan tombol tiris. Pompa akan hidup seperti ini. Demikian juga untuk anionnya, kita hidupkan tombol seperti ini. Nanti pompa akan menyedot bahan cuci dari anion dan kation ini untuk kembali ke tongnya masing-masing. Setelah semua bahan cuci yang berada dalam tangki sudah tersedot habis, semua masuk ke dalam tong bahan cuci ini, kemudian kita akan melakukan pembilasan. Langkah pertama adalah kita matikan dulu pompa ini, kemudian pompa tirisnya juga kita matikan. Setelah mati, kemudian kita tutup dua keran merah pada kation. Kita menutup keran merah pada anion. Dengan demikian, tangki ini tidak lagi terhubung dengan tong bahan cuci. Sesudah itu kita melakukan pembilasan. Yang terlebih dahulu kita bilas adalah kationnya. Jadi kita tidak perlu mengubah keran yang lain. Setelah kita menutup keran merah, kita hanya buka keran bilas atas, keran bilas bawah kita buka. Kemudian kita hidupkan tombol pompa air dan kita buka water in. Tangki kation akan tercuci, akan membilas. Kemudian kita hanya tinggal memantau pada TDS ini. Jika TDS ini sudah menunjukkan angka mendekati air baku atau lebih rendah dari air baku, pertanda bahwa tangki kation kita sudah terbebas dari bahan cuci. Setelah proses pembilasan pada tangki kation selesai, kita beralih ke anion. Caranya adalah kita tutup keran bilas, water in-nya tetap terbuka. Setelah kita tutup keran bilas di sini, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita tinggal membuka water in pada anion, kemudian buka keran bilas, buka juga di bawah keran bilas, kemudian secara otomatis anion akan tercuci. Kita tinggal memantau hasil di sini. Jika angka di sini sudah menunjukkan TDS sesuai dengan kita punya keinginan, kita boleh melakukan produksi. Ya, melakukan produksi hanya dengan menutup keran bilas, menutup. Demikian juga di bawah. Oke, proses produksi segera berlangsung. Sahabat Kendimas, proses regenerasi dan proses produksi pada mesin demineral Kendimas untuk semua tipe adalah sama. Jadi, walaupun itu tipe terkecil hingga tipe tertinggi, sistem pengolahan atau sistem operasionalnya adalah sama. Jadi, satu petunjuk operasional dapat kita gunakan untuk semua tipe mesin demineral produk Kendimas. Terima kasih atas atensinya. Lukman Hakim di Blitar, salam Kendimas.